kunci keberhasilan Sunan Ampel itu karena faktor apa? Pertama karena faktor keteladanan, satu. Kemudian yang kedua mauidhahnya adalah mauidhah hasanah, bukan maidu hasanah. Bukan maidu, bukan akhirnya membuat kebencian gitu loh. Buat kebencian. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu, Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Kaum milenial itu harus mencari guru, Gus. Ya jelas. Tidak cukup hanya mendengarkan. Ya, tapi ya tidak begitu rigid lah. Secara faktanya begini, kalau memang idealnya ya cari guru, sangat idealnya cari guru. Tapi karena konteks zaman sekarang itu orang itu macam-macam kan gitu kan ya, macam-macam, maka ya minimal dalam agama itu saya harus mempunyai kecenderungan terhadap kiai siapa, ini siapa, itu harus mempunyai lah. Kalau tidak begitu bingung dia nanti, karena agama bahkan dalam zaman sekarang ini di Indonesia tidak hanya digunakan untuk menyampaikan nasihat-nasihat, tapi agama juga digunakan sebagai baju, sebagai pakaian, sebagai alat untuk menyampaikan kebencian, bahkan permusuhan di antar sesama. Itu problemnya lagi, Gus. Bener, sampai tawuran loh, Gus, gara-gara itu. Iya. Kadang kan ustadznya sini, loh enggak, ustadzku gak ngomong ngono, mak ustadzku ngomong ini. Jadi sampai ada perdebatan, sampai ada kubu-kubu. Iya. Padahal sama-sama muslim. Betul. Nah, itu. Kayak gitu akhirnya diperbolehkan sebatas apa, Gus? Dalam prinsipnya harus disampaikan dengan adu argumen, itu harus cara-cara yang baik. Kemudian menurut ahli tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, idzam tazajatil hujjah bil idza fakanatil fitnah. Kalau diskusinya itu sudah mengarah kepada caci maki, luar itu tidak sehat, maka yang terjadi adalah fitnah, kebencian antara satu dengan yang lain. Maka pertanyaannya, bagaimana kita sering di masyarakat itu nemukan orang, guru saya begini, guru ini begini, akhirnya saling menjatuhkan. Lah itu tidak sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah harus dihindari, Gus. Ya, dihindari yang semacam itu. NU, santri-santri pesantren harus menjadi teladan yang baik. Betul di era sekarang. Sekali lagi ya, kita harus mengikuti tradisi-tradisi ulama kita yang berakhlak itu. Makanya kalau contoh sederhana adalah Sunan Ampel, sering saya sampaikan. Kenapa Sunan Ampel itu berhasil di Surabaya? Kenapa Sunan Ampel itu di Nusantara? Karena pada dasarnya, ini jelas rujukannya Syekh Abu Fadl atau Mbah Kiai Fadl Senori Tuban dalam Ahlal Musamarah fi Hikayati Auli Asrah, halaman 2324, merekam kunci keberhasilan Sunan Ampel itu karena faktor apa? Pertama karena faktor keteladanan, satu. Kemudian yang kedua mauidhahnya adalah mauidhah hasanah, bukan maidu hasanah. Bukan akhirnya membuat kebencian gitu loh. Buat kebencian. Kemudian untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidhatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ketika diskusi itu diskusi dengan cara-cara yang sehat, dengan cara-cara yang baik. Nah, itu kenapa akhirnya dengan prinsip-prinsip itu, kuncinya itu, menurut Kiai Abu Fadl Senori Tuban dalam kitabnya Ahlal Musamarah itu, Mbah Fadl kan yang nulisnya ya, Sunan Ampel dan kiai-kiai dan sunan-sunan semasanya relatif berhasil sangat besar dalam membumikan Islam di tanah Nusantara. Iya.